Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 SMP Muhammadiyah Pakem yang dirahmati Allah. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kita bertemu lagi di pagi hari ini dalam rangka menyampaikan kisi-kisi PTS. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga kita mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, tidak terasa pelajaran kita tentang Al-Quran Hadis sudah sampai ke pertengahan jalan ya, pertengahan semester. Nah, seperti biasanya akan diadakan penilaian tengah semester atau UTS, ulangan tengah semester. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan kalian tentang pemahaman pelajaran yang sudah disampaikan. Nah, pada materi PTS ini, soal-soal yang akan keluar itu tentang atau seputar Quran surat An-Nahl ayat 114 yang berkaitan dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib, halal dan baik. Tentu memang sudah Bapak jelaskan semuanya ya tentang makanan halal dan baik, mulai dari apa itu makanan halal, mengapa makanan disebut mengapa sebuah makanan bisa dikatakan halal, makanan haram, terus dalilnya, lalu contoh-contohnya, lalu manfaatnya, dan lain sebagainya. Itu sudah Bapak jelaskan. Nah, kalian bisa membuka lagi video pembelajaran yang pernah Bapak sampaikan dan tugas-tugas yang pernah Bapak berikan. Coba dibaca lagi. Nah, kalau kita lihat dari indikator, itu ada beberapa indikator ya, atau jenis soal yang nanti akan kalian kerjakan. Yang pertama, indikatornya nih, lihat ya. 3.1.1 menjelaskan makna kata demi kata dalam Quran surat An-Nahl ayat 114. Ya, jadi nanti kalian coba cek ya Quran surat An-Nahl ayat 114, dilihat artinya. Di buku modul ada, lalu di Quran juga ada, Quran yang terjemahan ya. Silahkan dibaca artinya, difahami, dan dilihat kata demi kata. Kata kuncinya apa, kalian ingat-ingat. Nanti soalnya adalah misalkan di sini ya, disajikan kutipan ayat secara acak. Nanti kalian harus menyusun sedemikian rupa supaya ayatnya benar bunyinya, gitu ya. Coba dihafalkan, hanya satu ayat kok, tidak banyak ya. Lalu 3.1.2 menjelaskan makna. Nah, ini makna ya. Makna keseluruhan Quran surat An-Nahl 114 dan hadis yang terkait tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal bagi kehidupan sehari-hari. Juga sudah pernah Bapak sampaikan makna dari Quran surat An-Nahl atau artinya gitu ya, maknanya. 3.1.3 mengidentifikasikan intisari. Intisari itu adalah setelah makna atau setelah arti. Intisari itu adalah pelajaran atau hal inti dari Quran surat An-Nahl ayat 114. Hal inti apa sih yang akan disampaikan dalam Quran surat An-Nahl ayat 114? Nah, kalian juga harus membaca. Kalian juga boleh membaca di Google ya. Mencari bahan materi di Google tentang Quran surat An-Nahl ayat 114. Nah, jenis soalnya seperti apa? Nah, disajikan pertanyaan tentang makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Peserta didik dapat memahami intisari ya. Intisari. Lalu peserta didik dapat mengklasifikasikan berdasarkan kriteria kehalalan yang benar. Kriterianya apa waktu itu yang halal? Halal dari segi zatnya pertama. Lalu halal
cara memperolehnya, kedua. Lalu halal juga cara mengolahnya. Jadi kriteria halal ada 3 ya. Cara mendapatkan atau zatnya, dan yang terakhir adalah cara mengolahnya. Gitu ya. Kalau salah satu dari 3 ini tidak halal, gitu ya, maka makanannya jadi tidak halal. Misalkan cara mendapatkannya halal, zatnya juga halal, tapi mengolahnya tidak halal. Itu akan jadi tidak halal. Atau sebaliknya, zatnya halal, cara memperolehnya tidak halal, cara mengolahnya halal, itu juga jadi tidak halal. Jadi memang harus kriteria ini harus dipenuhi semuanya. Baik, kalian bisa membaca ini di Google Class, sudah Bapak share ya tentang materi ini. Tentang kisi-kisinya maksudnya. Silahkan dibaca kisi-kisinya. Lalu indikator selanjutnya adalah melafalkan bagian demi bagian Quran Surat An-Nahl ayat 114 ya, tentang mengkonsumsi makanan dan minuman bergizi yang halal dan baik. Ya. Ada bacaan mat tabi'i, hukum bacaan mat tabi'i dan lain sebagainya. Coba diperdalam ya. Bacaan mat tabi'i itu seperti apa? Cari di YouTube banyak, cari di Google ada. Di buku pun juga ada kalau kalian mau membaca. 4.3.2.1 menunjukkan hafalan Quran Surat An-Nahl. Disajikan beberapa ayat Al-Quran. Peserta didik dapat menunjukkan ayat yang termasuk Quran Surat An-Nahl. Yang mana ayatnya? Lalu 4.3.3.3 menunjukkan contoh mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi bagi kehidupan sehari-hari. Ini juga kalian pasti mudah bisa dikerjakan. Ya. Misalkan ya ada soal nih, disajikan gambar makanan. Peserta didik dapat mengkategorikan makanan yang halal mana, yang enggak mana, yang bergizi mana, yang tidak mana, yang baik mana, yang tidak baik yang mana. Itu mudah ya. Oke. Semoga berhasil dalam mengerjakan PTS-nya. Semoga sesuai dengan harapan. Apabila belum sesuai harapan, jangan berkecil hati. Masih ada kesempatan selanjutnya. Dan apabila sudah bagus nilainya, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan besar kepala, jangan sombong ya. Itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur. Walaupun nilai kecil juga bersyukur, nilai besar bersyukur. Baik, cukup di sini penyampaian kisi-kisinya. Nanti soalnya ada 25 ya. 20 pilihan ganda dan 5 uraian atau esai. Baik, Bapak tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.